Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida. Amma ba'd. Khana bidin azakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahu wa ta'ala. Kita masih dalam bab al-iqtisad fi ta'ah. Sederhana dalam mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Rib'in Handalah ibn Rabi' Usaidi Al-Katib ahadi kuttabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Rib'i yakni Handalah ibn Rabi' Al-Usaidi, salah satu penulis wahyu atau salah satu sekretaris dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, ia berkata, laqiyani Abu Bakr radhiyallahu ta'ala, aku berjumpa dengan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Faqal, maka Abu Bakar pun menanyakan tentang keadaanku. Kaifa anta ya Handalah? Bagaimana keadaanmu sekarang wahai Handalah? Qultu, aku menjawab, nafaqa Handalah. Handalah sekarang bersikap seperti munafik. Qala, Abu Bakar radhiyallahu ta'ala kemudian bertanya, subhanallah, ma taqul? Subhanallah, apa maksud ucapanmu? Qultu, aku pun menjawab, naqulu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna bil jannati wan nar ka'anna ra'ya'in. Begini, ketika kita di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengingatkan kami tentang jannah dan tentang neraka seperti kita melihat sendiri dengan mata kepala. Fa idza kharajna min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam afasna al-azwaj wal aulad. Naam. Wad dai'at nasina katsira. Tapi begitu kita keluar dari majlis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita segera mengurus keperluan istri dan anak-anak serta ma'isyah, kita banyak melupakan apa yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Faqala Abu Bakr radhiyallahu ta'ala, mendengar jawaban Handalah tersebut, Abu Bakar radhiyallahu ta'ala pun berkata, "Wallahi inna lanalqa mithla hadha." Demi Allah, kita juga merasakan seperti ini. Fantalaqtu ana wa Abu Bakrin hatta dakhalna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun bersama Abu Bakar pergi untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, aku pun berkata di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Nafaqa Handalah ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, Handalah bersikap seperti munafik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma dzaka?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya, "Mengapa sampai seperti itu?" Qultu, aku pun menjelaskan, "Ya Rasulullah, nakunu indaka tudzakkiruna bin-nar wal jannah ka'anna ra'ya'ain." Wahai Rasulullah, ketika kami bersamamu, engkau mengingatkan kami tentang neraka, tentang surga, seolah-olah kami melihatnya dengan mata kepala. Fa idza kharajna min indika afasna al-azwaj wal aulad wad day'at nasina katsira. Tapi begitu kami keluar dari sisimu, kemudian memenuhi keperluan istri, anak-anak dan maisha kami hanya melupakan apa yang engkau ingatkan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi zat yang jiwaku ada di tangannya. "Lau tadumuna ala ma taquluna indi wa fi dzikri." Seandainya kalian bisa terus-menerus seperti keadaan kalian ketika ada di majlisku, di sisiku, dan ketika masih mengingat apa yang aku sampaikan, la safahtukumul malaika ala furusikum, maka para ikat akan menjabat tangan kalian di atas ranjang-ranjang kalian, wa fi turqikum, dan juga di jalan-jalan kalian. Walakin ya Handalah sa'atan wa sa'atan, tetapi wahai Handalah, sesaat dan sesaat saja. Thalatha marat, beliau mengucapkannya 3 kali. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qalu rib'i bikasir ra', rib'i ra'-nya dikasar. Wal usaidi bi dhammil hamzah wa fathis sin wa ba'da ya maqsurah musyaddadah. Hamzahnya di dhammah, sinnya di fathah. Kemudian setelahnya ya yang kasrah yang ditasdid. Wa qalu afasna wa bil ain was sin wa al muhmalatain. Afasna, ainnya tidak pakai titik, sinnya juga tidak pakai titik. Ai alajna wala abna. Ini kita mengurus atau bermain-main. Wa dhai'at al-ma'ish, ad-dhai'at maknanya ialah ma'isha. 6. Barakallahu fikum. Dalam hadis ini khanabatina auzakumullah, kita bisa mengambil banyak pelajaran. Yang pertama, keutamaan Handalah Ibnu Rabi' al-Usaidi. Al-Usaidi Al-Khatib. Di Handalah Ibnu Rabi' al-Usaidi. Di antara keutamaan beliau
Yang pertama, beliau adalah sekretaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahadu kuttabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekretaris itu keutamaannya tergantung bosnya. Ya. Bosnya jabatannya tinggi, ya, sekretarisnya akan ikut tinggi pula. Nah, kalau bosnya jabatannya rendah, ya sekretarisnya ikut juga rendah, ya. Nah, sekretaris presiden, ya, dan menteri sekretaris negara, nah, itu tinggi. Nah, tapi kalau sekretaris kepala desa, nah, rendah. Nah, ini sekretarisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada apa nih? Tinggi. Keutamaan untuk Handalah radhiyallahu taala. Yang kedua, beliau adalah sahabat yang sangat takut dengan penyakit kemunafikan. Jadi Handalah termasuk sahabat yang paling takut dengan penyakit nifaq, kemunafikan. Dalam hal ini disebutkan bahwasanya Handalah yang biasa menemani Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di majlis-majlis beliau, merasakan ketika berada di majlis, ingatannya ialah darul akhirah, al-jannah wan nar, dan yang ada di akhirat, sehingga pikirannya tenang, hatinya tenang, bersemangat untuk bisa mendapatkan jannah dan bersemangat untuk berlindung dari apa ini? Neraka. Tapi begitu Handalah berbaur kembali dengan keluarga, bertemu istri, bertemu anak, bertemu dengan pekerjaan, ya, seolah-olah akhirat itu ada di alam lain, gak ada dalam pikirannya. Nah, Handalah khawatir bahwa ini termasuk tanda-tanda nifaq. Maka Handalah pun menyatakan nafaqo Handalah. Khawatir, ya. Nah, kenapa disebut keutamaan? Orang yang khawatir dengan penyakit nifaq, itu berarti orang tadi memiliki kualitas iman yang sangat kuat. Sebaliknya, kalau orang itu tidak khawatir dengan sifat nifaq, itu menunjukkan lemahnya iman orang. Itulah sebabnya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in yang begitu kuat imannya, begitu kuat ketakwaannya, begitu kokoh amalan dan ibadahnya, semuanya khawatir dengan apa ini? Sifat nifaq, kemunafikan. Nah, kalau sudah merasa lupa sedikit, khawatir jangan-jangan ini adalah apa nih? Penyakit nifaq. Rasa mereka, ya. Nah, coba kita ambil ibrahnya. Kita selama ini merasa khawatir gak terjatuh dalam sifat nifaq, atau santai saja? Ya, nah,
Apakah dalam ibadah kita, muamalah kita terpetik rasa khawatir jangan-jangan ini kemunafikan? Ataukah biasa-biasa saja, gak terpikir sama sekali kalau itu ialah nifak? Mungkin pikirannya kalau nifak itu berkata dusta, mengingkari janji, ya, atau kalau dikasih amanah tidak menjalankan amanah. Cuma begitu saja. Nah, nifak itu banyak cabangnya. Barakallahu. Bahkan tidak terasa banyak yang mengamalkannya. Nah, ini keutamaan siapa ini? Handolah. Sangat takut dengan penyakit nifak yang menunjukkan kualitas apa ini? Imannya. Barakallahu. Nah, ternyata ketika berjumpa dengan Abu Bakar radhiyallahu taala orang yang terbaik setelah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abu Bakar pun mengakui, sadar, ya, ternyata apa yang dirasakan Handolah itu dirasakan oleh beliau. Sama ketika duduk di halaqah dan majelis Rasulullah SAW, kita begitu ingat akhirat, tapi begitu kembali ke rumah, ngurus anak istri, ngurus pekerjaan, ingat akhiratnya menjadi apa ini? Berkurang, banyak lupanya. Taib, ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Coba, manusia terbaik setelah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu merasa seperti itu. Banyak lupanya. Nah, kalau kita lupa semua, ya, kalau taklim begitu, ingatannya ialah zaman Nabi, sunnah Nabi, jannah wan nahar, ya kan? Begitu kembali pulang, ketemu anak istri, ngurus pekerjaan, udah lupa semua, atau mungkin sengaja dilupakan, ya. Nah, biar konsentrasi pekerjaannya. Nah, ternyata ini dikhawatirkan oleh sahabat-sahabat yang mulia, Handolah dan juga Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Karena memang itu adalah ciri kualitas iman mereka yang sangat kuat. Nah, ini tentang keutamaan apa ini? Handolah. Faedah yang kedua, barakallahu fikum. Sebagaimana yang telah kita singgung tadi. Di antara tanda keimanan seseorang ialah al-khauf minan nifaq. Min alamatil iman al-khauf minan nifaq. Termasuk tanda keimanan seseorang ialah khawatir terhadap penyakit kemunafikan. Nah, kemudian faedah yang ketiga. Dalam hadis ini menunjukkan faedah disunahkan untuk menanyakan keadaan al-akhfillah, saudara seperjuangan, seiman, seagama, seperjuangan, ya. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala ketika berjumpa dengan Handolah, saudara seiman, seagama, seperjuangan, ya. Kaifa anta ya Handolah? Bagaimana keadaanmu sekarang wahai Handolah? Itu termasuk sunnah. Enggak diam-diaman, ya. Nah, ketemu, assalamualaikum, kaifa, gimana keadaan sekarang? Sehat, khair, ya. Sekarang di mana? Masih aktif taklim apa? Sudah lama enggak nongol, ya. Nah,
masih ngurus majelis taklim apa ngurus yang lain? Ya. Nah, ditanya keadaan. Ya, kok lama nggak ketemu? Sunnah. Nah, jangan cuek. Ya, mati yo, nggak ngurus. Ketemu juga nggak respect ya. Nah, la kalam wala salam, wala soal anil hal. Ketemu ya nggak bicara, ya nggak salam, ya nggak tanya tentang keadaannya. Nah, ini bukan ciri seorang muslim yang baik. Nah, Masya Allah, kalau setiap muslim seperti ini, ya, maka ukhuwah Islamiyah akan terjaga dengan apa ini? Baik. Begitu. Faedah berikutnya, barakallahu fikum. Dalam hadis ini menunjukkan faedah disyariatkan untuk muhasabatun nafsi. Koreksi diri, introspeksi diri. Seperti yang dilakukan oleh Handalah dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Itu termasuk bentuk koreksi. Mengapa ya kalau duduk di majelis Rasul SAW kita itu ingat akhirat. Tapi kalau sudah keluar dari majelis bertemu dengan anak istri, sibuk dengan pekerjaan, banyak lupanya. Ya, kenapa ini? Namanya koreksi diri, introspeksi. Ada apa ini? Dengan cara semacam itu, seorang akan bisa meningkatkan kualitas ibadahnya, kualitas iman dan takwanya. Tanpa itu, maka orang itu akan merasa masih di atas angin, ya. Nah, padahal kakinya di darat, ya. Seolah-olah tinggi, nggak ada muskilah, ya. Nah, nggak ada masalah, ibadahnya lancar-lancar saja, keimanan, ketakwaannya juga aman, ya, terkendali. Tapi ternyata kalau seandainya dikoreksi, merosotnya tajam, ya. Nah, penting. Jangan cuma bisa ngoreksi siapa ini orang lain, ya. Tapi harus pandai mengoreksi siapa ini kesalahan sendiri. Bukan berarti gak usah ikut campur urusan orang lain, gak usah menyampaikan al-haq, menjelaskan yang batil, bukan seperti itu. Tapi maksudnya ialah mulailah dari apa ini? Diri sendiri. Kemudian baru untuk yang lain. Ya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hisablah diri kalian sendiri sebelum nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena muhasabatun nafsi, introspeksi diri itu termasuk salah satu cara meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Kemudian faedah yang lain yang bisa kita ambil, boleh mengucapkan subhanallah ketika heran atau mengagumi sesuatu. Heran atau mengagumi sesuatu. Boleh mengucapkan apa ini? Subhanallah. Misalkan ada temannya yang berprestasi, ya, tambah lama tambah baik. Dulu ketika pertama kali berjumpa, penampilannya seperti preman, ya, atau memang dia preman. Tapi setelah sekian lama
nggak jumpa, kemudian berjumpa, Masya Allah, dia berubah menjadi orang yang soleh. Bekas-bekas premannya sudah hilang total. Maka kita ketika berjumpa dengannya, bicara sama dia, boleh mengucapkan Subhanallah, ya. Nah, alhamdulillah keadaanmu bagus, ya. Enggak seperti dulu ketika aku berjumpa, ya. Nah, begitu pula kalau kita heran terhadap sesuatu perkara, juga dibolehkan mengucapkan apa ini? Subhanallah. Nah, seperti ini, Handolah ditanya, "Kaifa anta ya Handolah? Bagaimana keadaanmu sekarang Handolah?" "Nafaqo Handolah." Handolah munafik. Subhanallah, ya. Naam. Subhanallah. Matakun. Apa yang aku ucapkan tadi? Atau maksudmu apa? Ngomong seperti itu, ya. Heran. Munafiknya sebelah mana? Ya. Ini termasuk al-kalimah at-thayyibah. Biasakan ucapan-ucapan yang baik semacam ini. Nah, jangan diganti dengan apa ini? Istilah-istilah yang lain, istilah asing atau istilah keren, ya, istilah gaul-gaul, ya. Nah, ini enggak tahu. Kalau yang itu aku enggak pengalaman, ya. Nah, istilah-istilah gaul, ya. Nah, ketika ketemu temannya, pangling begitu, tidak mengucapkan subhanallah. Nah, enggak tahu apa. Ya. Jadi ingat, ucapan subhanallah diucapkan ketika mengagumi sesuatu atau heran terhadap sesuatu. Faedah yang lain yang bisa kita ambil, barakallahu fikum. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa seorang alim memiliki tugas untuk mentarbiyah dan tarqiqul qulub, melunakkan hati, wa tadhkir, dan memberi peringatan. Jadi tidak semata-mata menyampaikan faidah-faidah, ya, ilmiah, tapi juga ada unsur tarbiyahnya, ya, mendidik, mengarahkan, membimbing. Tarqiqul qulub, melunakkan hati dengan ucapan-ucapan, pengarahan-pengarahan, ya. Wa tadhkir, dan memberi peringatan-peringatan dan nasihat serta teguran. Nah, ini seorang pendidik yang baik. Tidak cuma menyampaikan pelajaran, ya, tapi ada apa namanya ini, unsur tarbiyahnya. Tarqiqul qulub wa tadhkir. Dan dia ngajar bahasa Arab misalkan, ya. Enggak semata-mata mengajarkan bahasa Arab. Ada sedikit-sedikit mengarahkan, ya. Sedikit-sedikit tausiah. Dikit-dikit apa ini? Memberi apa ini? Tadhkir, peringatan. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah kita sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para sahabat ketika mendengar pelajaran-pelajaran di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, betul-betul apa yang disampaikan oleh beliau itu seolah-olah ada di pelupuk mata mereka. Maka kita bayang-bayangkan seolah-olah berada di alam yang disebutkan tadi. Ketika beliau menjelaskan tentang al-jannah wan nar, pikiran para sahabat itu melayang-layang seolah-olah mereka itu berada di
jannah. Dan juga terbayang-bayang ngerinya neraka. Dan juga materi-materi yang lain. Dan bisa mengolah. Ya. Barakallahu. Tidak kaku. Tidak gersang. Ini yang butuh banyak pengalaman. Ya. Butuh banyak apa ini? Pengalaman. Gak semua guru bisa seperti itu. Gak semua guru bisa apa ini? Seperti itu. Ini PR besar buat kita semua. Ya. Nah, ada pengajar dan pendidik. Namanya pengajar plus. Gak cuma ngajari teori-teori, tapi juga apa ini? Ada unsur mendidik. Ya, 1 tambah 1, 2. Itu pengajar. Ya. Tapi ketika dia melihat ada yang ngantuk, ayo, ya, cuci muka, ya. Nah, duduk yang bagus. Jangan bercanda ketika belajar, ya, biar paham. Itu namanya apa ini? Mendidik. Kalau 1 tambah 1, 2. Wallahu ta'ala alam. Itu istilahnya mengajar. Ya. Ya berlaku ini. Teguran semacam ini berlaku. Mulai dari guru TK sampai dosen. Nah, jangan kemudian menyimpulkan kalau diarahkan, dididik, kurang menghargai, ya, status mereka sebagai mahasiswa. Sehingga para dosen biasanya cuma ngasih teori singkat. Ya, selanjutnya terserah kalian. Nah, gak ada unsur mengarahkan, ya, pemimpinnya. Gitu. Mau apa setelah dapat pelajaran, ya. Pakaiannya seperti apa, ya terserah, ya. Mau mengikuti aliran yang mana, ya terserah, ya. Nah, mau berteman dengan sesama laki-laki, terserah. Berteman dengan laki perempuan campur, ya terserah. Tidak peduli. Nah, semuanya pengajar saja. Ya, barakallahu. Ini tidak dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mencontohkan sebagai seorang pengajar dan pendidik. Sehingga para sahabat sangat apa ini? Terkesan dengan apa ini? Majelis beliau. Duduk di majelis Rasulullah, semua masalah duniawiyah hilang. Di benak mereka itu hanya akhirat, ya. Nah, akhirat itu betul-betul seperti di pelupuk mata. Kalau bukan orang yang mumpuni dalam masalah pendidikan dan pengajaran, susah, ya. Barakallahu fikum. Ini faedahnya. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah. Di antara cara agar tetap ingat dengan akhirat, ialah dengan menggunakan prinsip sa'atan wa sa'at. Itu kalau bahasa kita sekedarnya saja. Ya. Sesaat-sesaat saja, sekedarnya saja. Saatan-saatan di sini ditujukan kepada apa ini? Urusan duniawiyah. Ngurus anak, ngurus istri, ngurus pekerjaan, ya, saatan-saatan. Sekedarnya. Nah, seadanya. Tapi kalau urusan akhirat, barakallahu fikum, sebagaimana yang disebutkan kemarin dalam hadis,
Wa qaribu, berusaha untuk apa ini? Mendekati sempurna. Itu cara yang tepat agar kita selalu ingat akhirat, selalu ingat Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Tapi kalau pikirannya tertuju urus istri terus, memenuhi keinginannya semuanya, anak-anaknya, fokus bekerja terus 24 jam. Terjadilah apa yang terjadi? Akhiratnya apa ini? Kalah. Jangan bilang enggak kalah. Kalah. Para sahabat ini mengakui. Masa kita malu mengakui? Abu Bakar Siddiq, Handallah, sahabat yang mulia mengakui. Kenapa kita harus malu untuk mengaku? Memang begitu ya. Nah, kalau orang sudah sibuk bekerja, fokus pikirannya untuk pekerjaan non-stop, ya, kerja dan kerja. Nah, akhiratnya lupa. Nah, ternyata dalam syariat kita diajarkan prinsip apa ini? Sa'atan. Nah, ya. Nah, dunia ini apa ini? Sekedarnya saja. Tapi kalau untuk akhiratnya beramal dan beramal. Kerjanya kalau non-stop, habis subuh sampai tengah malam baru selesai. Nah, sudah dipastikan hatinya hampa, pikirannya kosong. Untuk akhirat itu rasanya males. Tapi uangnya banyak. Banyak sesuai dengan yang Allah takdirkan untuknya. Tidak melebihi kuota takdir. Nah, termasuk yang melakukan prinsip sa'atan. Sa'atan fakat, ya. Nah, itu bukan berarti kemudian pasti miskin, sedikit uangnya. Lah, jatah rezekinya tidak akan beralih kepada mereka yang kerja. Nah, kalau Allah takdirkan dia kaya, bahkan bisa melebihi kayanya orang yang bilang kerja. Nah, karena rezeki itu sudah apa ini? Diatur, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, ini bukan berarti Islam mengajarkan pengangguran, enggak. Ya. Kerja, tetapi apa ini? Sa'atan. Ya, nah, ya. Sekedarnya saja dalam urusan apa ini? Dunia. Supaya akhiratnya tidak kalah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia. Maka harus diprioritaskan akhirat itu daripada dunia. Nah, ini termasuk bantahan bagi orang yang bilang akhirat dan dunia itu harus seimbang. Ada dalil. Mana dalilnya? Harus seimbang. Paling-paling dalilnya ialah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Dunia hasanah, akhirat juga hasanah. Nah. Gimana jawabannya? Ayat ini tidak menunjukkan dalil dunia akhirat itu harus seimbang. Gak ada sama sekali. Ayat ini menjelaskan bahwasanya kita ini harus memperhatikan urusan akhirat dan tidak melupakan apa ini? Dunia. Sehingga dapat kebaikan dunia, juga dapat kebaikan akhirat.
Namun akhirat itu tetap lebih baik dan harus diprioritaskan melebihi dunia dengan dalil-dalil dari ayat-ayat yang lain. Jadi bantah orang yang apa ini? Ahlu dunia. Dunia terus. Dah akhiratnya enggak sama sekali. Kita enggak seperti itu. Bagaimanapun juga kita hidup apa ini? Di dunia. Butuh perlengkapan, butuh lain-lain. Ya. Nah. Dan dunia ini memang Allah sediakan untuk kita semua. Ya. Untuk dinikmati. Tidak ditonton saja. Ya. Nah. Walaupun menikmatinya apa ini? Saatan-saatan. Ala kadarnya. Juga bantahan terhadap sufiyah. Ahlut tazahud. Kelompok sufi ahli pura-pura zuhud. Bukan ahli zuhud, tapi ahli apa ini? Pura-pura zuhud. Mereka itu meninggalkan dunia, tapi gak bisa meninggalkannya. Nah, bukan fokus untuk akhirat. Ya. Nah. Kenapa saya bilang gak bisa meninggalkan dunia? Mereka masih di dunia. Ya, gak punya dunia lain selain dunia yang Allah ciptakan. Gak bisa terlepas dengan apa ini? Dunia. Tapi pura-pura meninggalkan apa ini? Dunia. Salah. Ya. Yang benar antara ini dan itu. Akhirat iya, dunia juga iya. Tapi akhirat harus lebih diprioritaskan. Dunia saatan saat. Itu nasihatnya Rasul SAW. Kalau bisa seperti ini, selalu ingat akhirat, selalu memprioritaskan akhirat, selalu berusaha untuk memperbanyak bekal ibadah dan amal soleh untuk akhirat, maka malaikat itu akan menjabat tangan kita, mengucapkan selamat atas apa ini? Kesuksesan kita dalam menjalankan kehidupan di dunia ini. Selamat. Nah, Masya Allah. Kalau sampai malaikat yang mengucapkan selamat, berarti betul-betul orang itu berprestasi. Orang yang apa ini? Sukses. Inilah kesuksesan apa ini? Sejati. Sehingga para malaikat sampai mengucapkan apa ini? Selamat. Jabat tangan. Ya. La safahtumul malaikah ala furushikum wa fi turqikum. Kalau kalian bisa mempertahankan prinsip ini, selalu ingat akhirat, selalu beribadah untuk akhirat, semuanya untuk akhirat, dan dunia ini saatan-saatan saja, maka malaikat akan menjabat tangan kalian sebagai ucapan selamat atas kesuksesan kalian. Baik ketika kalian di ranjang-ranjang kalian atau di jalan-jalan yang kalian lalui. Nah, begitu. Taib. Kita lanjutkan faedah yang lain dari hadis ini. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa hati manusia itu selalu berubah. Nah, dan keadaan sangat mempengaruhi perubahan itu. Ini kalau kita ambil faidah lughawiyah. Qulub itu jamak dari qalbun, hati. Kalau diartikan menurut bahasa qalbun itu ialah membalik sesuatu. Itu bahasa hati adalah berubah. Bukan hatinya terbalik, tapi bolak-balik itu berubah. Jadi setiap manusia memiliki apa ini? Hati. Memiliki qalbun. Dan qalbun itu selalu berubah.
Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, umat yang terbaik itu merasakan perubahan itu. Apalagi kita yang keadaan sekitar kita menyebabkan hati kita sering berubah. Maka waspadalah dengan segala perubahan hati. Kadang semangat dalam beribadah, kadang malas. Ya. Nah. Malas itu bertingkat-tingkat, ya. Nah, agak malas, ya, sangat malas, super malas. Nah. Yang diistilahkan dengan futur, ya. Nah. Ketika kondisinya ramai, ya, menarik, banyak teman-temannya semangat menghadiri majelis ilmu, ya, ramai, ada daurah, yo, di Malang, Kota Batu. Wah, ayo, gitu ya. Nyewa mobil pun nggak tanggung-tanggung, ayo, gitu. Ramai, semangat. Ya, keadaan ikut mempengaruhinya. Nah, barakallahu. Tapi ketika dars itu diadakan di tempatnya, nah, rumahnya dekat, ke arah sewa mobil, sepeda panjal pun bisa, jalan kaki pun bisa. Tapi kok gak ada teman-temannya, kok sepi dikit itu ya. Males rasa-rasa. Mending ngopi di rumah. Ya kan? Coba bandingkan dengan yang tadi, ya. Ditambah lagi ustadz yang ngisi itu saja. Nah, ngomongnya pelan, bikin ngantuk. Ya, lama lagi nyampaikannya, ya. Akhirnya super malas. Malas datang, ya. Nah. Barakallahu. Itu namanya hatinya apa ini? Berubah. Maka waspadailah perubahan hati itu. Kalau berubah ke arah yang lebih baik, maka syukurilah. Tapi kalau berubah ke arah yang tidak baik, maka waspadalah. Jangan sampai kita terpedaya dengan keadaan, ya. Ya memang bisa dimaklumi. Kalau cuma sekali-kali. Tapi kalau ternyata itu kemudian menyebabkan dia futur total, enggak mau taklim lagi selamanya, ini innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ya, kita patut mengucapkan istirja kepadanya. Ya, nah, karena hatinya telah apa ini? Futur total. Ya, total, futur total itu mati. Ya, istirja. Nah, bagaimana supaya hati kita tetap terjaga? Barakallahu fikum. Nah, ini perlu adanya kiat-kiat untuk menjaga hati supaya tetap stabil. Kalaupun berubah-ubah, ya perubahannya sedikit dan bisa kembalikan lagi ke semula. Nah, apa kiatnya? Disebutkan dalam hadis ini, barakallahu fikum. Hendaklah kita tetap di majelis ilmu dalam keadaan apapun, berat atau ringan, malas atau semangat. Barakallahu fikum. Paham aku atau tidak? Kumpul saja. Para sahabat ketika di majelisnya Rasulullah
betul-betul mereka hatinya stabil. Datang saja. Ada makanan gratis atau tidak, datang. Ya, nah, paham nggak paham, datang. Ya, sepi atau ramai, datang. Ya, barakallahu, datang saja. Mengapa? Karena majelis ilmu itu majelis yang barokah. Majelis yang penuh dengan rahmat. Yang membuat tenang hati. Stabil. Kiat yang pertama, jangan lupa itu. Males-males datang saja. Ya. Nah. Yang kedua, memperbanyak doa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agama. Itu saja. Kiatnya praktis. Kalau diberikan secara panjang lebar banyak kiat-kiat yang lain. Cuma yang paling mantap ini. Mudah dan gampang dilakukan. Ya. Alhamdulillah, majelis-majelis taklim Ahlussunnah wal Jamaah menyebar di berbagai daerah, mudah dijangkau. Dengan informasi-informasi yang cepat, melalui via telepon, SMS, WA dan lain, ya, mudah didapatkan alamatnya. Datangilah majelis-majelis itu untuk menjaga hati kita agar tetap apa ini? Stabil. Dan yang kedua, jangan lupa banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita apa ini tetap terjaga. Walaupun sudah lulus kuliah, walaupun sudah pensiunan kerja, walaupun sesibuk apapun, jangan lupa itu. Nah, sampai mati. Jangan bilang saya sudah tua, ya. Di rumah aja. Justru semakin tua harus semakin sering di majelis ilmu. Supaya awet muda, kumpul dengan anak-anak muda. Ya, pikirannya jalan. Kalau berbaring di rumah, dia tembok, dia cicak, nyamuk, cepat pikun. Ya, karena pikirannya tidak dilatih untuk memikir sesuatu yang bermanfaat. Mudah pikun. Diajak. Dia mikir maksudnya apa itu. Istilah-istilahnya pikir terus biasa. Nah, ya. Jadi bisa tetap apa ini? Tajam. Ya, walaupun gak setajam ketika masih muda, ya. Nah. Dan bisa awet muda. Kenapa? Teman-temannya ya kumpul sama anak muda itu menjadi muda kembali rasanya, ya. Nah, ini faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Dan yang paling penting, belum. Apa kaitannya hadis ini dengan al-iqtisad fit ta'ah? Sederhana dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sampai dipasang dalam bab ini? Dari sisi mana kecocokannya, kesesuaiannya? Nah, al-jawab, Rasulullah SAW menjelaskan kepada Handalah. Nah, sa'atan. Itu menunjukkan bahwasanya pikiran kita tidak 100% untuk akhirat saja, tapi ada sa'atan. Itu apa ini? Dunia. Jangan sampai kebablasan ngurus akhirat, lupa dunianya, lupa tanggung jawab terhadap anak dan istrinya, lupa dengan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya untuk memberi ma'isyah, nafkah kepada keluarga. Seperti kasusnya siapa kemarin? Abu Darda. Ya, kasusnya siapa ini? Abu Darda. Sampai gak ngurus istrinya sampai
nggak berdandan ya. Nah, soalnya dianggap nggak butuh lagi sama istri. Dinasihati sama siapa ini? Salman Al-Farisi radhiyallahu taala. Nah, gitu ya. Itu namanya al-ibtisad fit ta'ah. Tidak kemudian meninggalkan dunia 100%, ya, tapi ada saat dan saat. Nah, itu namanya sederhana dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu. Adapun hadis berikutnya insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu